wal fathu najrun wasluta wal alif biman biis ridha biniswatin kalib. Sedikit sekali orang yang terbuka hatinya untuk mendalami ilmu agama dan umum, sementara hatinya selalu tertuju pada seorang kekasih. Fatihah. Ya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam Ahad ini tanggal 15 Sya'ban bertepatan 1455 bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2024. Tanggal cantik 24/04/2. Alhamdulillah tadi waktu maghrib kita sudah melaksanakan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban tanggal 15 Sya'ban, kita tertutup buku amal tahunan. Mudah-mudahan amal tahun yang lalu, yang sekarang lebih baik daripada amal tahun yang lalu. Amin ya Allah ya Rabb. Semua harapan, cita-cita, keinginan agar bisa terkabul atau terlaksana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kenapa? Ya dimulai dari lembaran baru, hidup baru ya, gitu ya, semangat baru ya, serba baru ya, itu berdoa ya. Kan tadi di materi di share membaca tadi kan di malam nisfu Sya'ban kita tadi membaca Yasin berapa kali dengan niat yang pertama materi kali dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah. Nikmat loh, rezeki bukan ketika diberi umur panjang. Rezeki, harta banyak, ya, terus jabatan tinggi, aset banyak, istri banyak, anak banyak, umuran, gimana? Nah, terjadi nikmatnya ya. Itu makanya kenapa ingat kita minta tadi kan yang belum melakukan ya baca atau bisa kena pada sorangan baik sebenarnya kena meminta niat. Ingat niat itu kan yang sulit itu niat itu bukan hanya lisan mengucapkan tapi hati naon? Hati naon? Nah, agar teken ya. Ngadur ya. Niatkan. Dan ruh itu membayangkan diberi umur panjang bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya saya tidak. Itu luar biasa. Ya kan? Niatnya sampai kadinya. Nah, tapi ingat, kita diberi umur panjang tujuannya untuk Allah Subhanahu. Mun ibadah berarti? Gitu. Istimewa.
Nisfu Sya'ban satu tahun sekali. Itu kan kita tidak tahu tahun depan bisa bertemu atau tidak ya dengan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan banyak umurnya. Gitu. Terus kedua dia tenang tadi. Rizki kedua adalah pertama mohon dipanjangkan umur. Setelah umur panjang, rizki pun diluaskan, diberkahkan, dibanyakan Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan oleh Allah Subhanahu nikmat. Nikmatnya rasanya luar biasa. Istimewanya cukup. Gitu. Tapi ingat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau tidak dibarengi dengan ibadah, diberi kita. Nah, tadi itu ya. Sebenarnya kita diberi rezeki, diberi sehat segala macam itu semuanya untuk nanti lain pinjaman nanti katanya inventaris beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Manusia sejatinya hanya satu diperintah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, diciptakan jin manusia kecuali untuk, tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Nah, itu kan. Jadi manusia itu diciptakan tugasnya untuk beribadah, diberi badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, itu inventaris untuk melaksanakan ibadah. Kamu tuh ibadah? Itu ya. Ya, itu. Ulah ke umur panjang tadi cabut rezeki kira-kira kapan ya? Allah. Jadi ingat, ketika kita diberi rezeki, berniat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hese jomblo mah hese. Jadi teh kena. Bedah rezeki jadi kena. Bisa tuh. 3. Husnul. Terus ditetapkan iman Islam. Iman Islam selalu ada di dalam hati kita, hati itikad kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mohon sehingga husnul khotimah. Mau tidak husnul khotimah? Gara pahit lah gara. Baiknya. Syarat husnul khotimah kudu mati heula nya. Gitu. Ieu keun hayang segera bae itu teh. Itu. Ari masalah eta mah lain pahala lagi nya. Gitu, pandiri-pandirinya. Serta dijauhkan dari semua ya, luar biasanya. Umur panjang, rezeki banyak, tetap iman Islam, maut khusus khotimah, asup surga, ya. Jauh dari komplit tuh. Paket komplit, luar biasa. Nah, istimewanya. Nah. Nah. Nah itulah. Kan rezeki kita macam-macam ya. Itu. Jodoh kita termasuk rezeki. Tenang baik. Santai. Enggak, dari situ. Nah itulah. Nah jadi insya Allah tinggal beberapa pekan lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Ya di nisfu Sya'ban ini selayaknya kita saling memaafkan antara satu dan lain dan saling mendoakan. Saling memanfaatkan dari kesalahan atau khilafan. Ada yang bicara apabila ada kesalahan mohon lain. Apabila pasti manusia mah pasti bukan salah. Jadi asal pede amat. jika saya punya salah, pasti manusia punya salah. Karena kenapa manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, itu pasti manusia. Kadang-kadang tidak salah dengan ucapan, tapi salah dengan perasaan, ya. Hati. Kan amal ada 2. Gitu kan? Yang kemarin kita jelaskan, amal itu ada 2. Ada amal baik, ada amal buruk. Dari amal baik, ada buruk, ada zahir, ada batin. Amal jasad dan amal batin hati. Ya kan? Contoh. Amal. Ada baik, ada buruk.
Bu, ba. Bagi dua kan? Nah, ada amal jasad lah, dohir. Ada amal batin, hati. Hati. Nah, contoh. Amal baik, kita bahas masalah jasad. Ini. Jika kita melakukan amal baik, sebelum melakukan, niatnya saja sudah mendapatkan pahala. Contoh, seseorang berniat, ajam sebenarnya menyalahi niat. Ajam lah, niat lah. Ajam tenang. Ajam atau niat atau ajam. Akan melaksanakan nisbo Sya'ban. Diganjar tuh. Langsung diganjar. Niat baiknya. Terus berikutnya. Langsung melakukan action. Dilakukan. Dapat pahala tuh. Double. Tidak dilakukan. Dapat pahala tuh. Tetap dapat pahala niat. Nah. Hah? Gitu. Dikena. Ngan batur panen itu ya itu panen gitu. Dikena. Terus. Buruk, amal buruk. Contoh. Nah, amal buruk contoh nah. Ya Allah, berarti ya. Vulgar teuing. Gas. Contoh. Maling. Maling naon? Duit pemajikan. Salah gitu ya. Ya. Seseorang berniat untuk mencuri. Nah, ketika hanya berniat, disiksa kan? Ketika melakukan, disiksa kan? Nah, langsung kontan 2. Ya kan? Nah, beda kan? Antara niat amal yang baik. Nah, itu ketika berjasa. Ketika amal ya, dohir. Ketika amal batin, hati. Contoh, yang baik dulu. Salah satu amal pekerjaan hati itulah baik sangka. Husnuzon. Ini kan contoh. Seseorang ini, nah itu. Ketika tidak ada beda ini sama melihat ada seseorang melihat keluar dari diskotik contoh. Tadi itu ya. Orang yang pakai kopiah, peci segala macam keluar diskotik. Tapi persangkanya baik. Orang tersebut sudah melakukan dakwah di diskotik untuk menyadarkan orang-orang yang ada di diskotik. Contoh, menang gajaran? Gajaran. Nah, terus berarti intinya amal baik dan amal buruk, niatnya pun sudah mendapatkan amal baiknya, baik pun yang zahir atau batin. Nah, amal buruk. Nah, salah satu perbuatan hati, amal hati itu yaitu suuzon, jelek sangka. Contoh. Nah, itu ya. Seorang keluar dari diskotik, pakai kopiah ya segala macam. Pak Haji ngadugem, ya. Allah. Kan belum jelas kita tinggal itu, buruk sangka, ya. Langsung dapat dosa tuh. Karena kenapa? Karena hati amal lagi biar yang dijasad, bener kan? Langsung menang dosa. Contoh, kumpul di dia, gitu ya. Langsung berpikir nontonnya, gitu, langsung. Ya, jangan kan diucapkan, hati aja berbicara, ngerteknya. Nah, itu. Berarti awas, beberapa orang di sini tidak akan tertutup dan tidak akan mustahil ketika masing-masing mempunyai sifat jelek antara satu dan lain. Benar tidak? Berarti dosa KB ya, ngaji sambil dosa orang. Hah? Benar tidak? Iya. Awas. Jadi lebih bahaya amal hati, ya kan? Ahwal sebutna. Ada amal ahwal. Mau bercicing langsung. Aja macam belak. Ya, gitu. Ngas kan? Itu. Kita bisa.
Itu pekerjaan siapa? Orang, pegawai orang, ya Allah, tadi ya. Dosa teh tak? Atau langsung kontan eta mah. Ya, mending amal jasad, amal zahir teh. Bukan ku aing dia teh nya. Ya. Encan sebelum dia memukul dosa teh. Henteu, mending gitu. Ieu mah teu inget baheula. Ngomong nya tadi teh diungkit segala macamnya. Gitu. Nah, itulah. Memang hati-hati. Makanya kenapa? Ketika kita suka berbicara gitu, maafkan lahir, ngerti ya? Itu. Makanya penjelasannya seperti itu. Amal buruk tidak akan dicatat sebelum dilakukan yang ini, ya. Yang itu, langsung itu mah, ya. Itu. Awas, ya. Makanya kenapa itu maafkan lahir. Makanya ketika kita pun di bulan Syaban ini salah satunya adalah hal yang baik adalah kita saling memaafkan antara satu dan lain secara lahir dan batin. Bukan hanya mulut tapi hati kita memaafkan. Karena kenapa? Memaafkan itu adalah sebuah ibadah. Apalagi ketika seseorang tidak melakukan salah, dia langsung meminta maaf, luar biasa. Si A dan si B bertengkar, si B yang salah, ya kan? Si A yang benar, si A meminta maaf, itu mulia. Ya. Kenapa jadi pertengkaran? Pak kekeh. Pangbar saing aing bener. Itu aing bener. Jadi iya kan gitu. Ngerasa bener. Gitu. Nah, itulah. Nah, jadi yang harus dijaga itu adalah tingkah hati. Lebih bahaya, lebih bahaya. Lebih bahaya. Makanya kenapa? Ketika kita, coba hidup dalam waktu, jangan 24 jam, 12 jam. Tutup kamar, HP disimpan, semua akses ditutup. Apakah kita akan tertutup dari maksiat? Ayat tak banyak. Gitu. Ya Allah. Nah, itulah. Makanya kenapa tadi itu ya. Sedangkan ada tidak manfaatnya ketika kita mengetahui kejelekan seseorang lain? Ada manfaatnya tidak? Kau mau disebarkan ke batur, bigosnya. Nah, manfaat. Minta kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tutup aib kejelekan semua orang. Kan ada doanya khusus kepada guru. Mudah-mudahan tutup aib guru saya kepada saya dan jangan hilangkan berkah ilmu kepada saya. Ya kan? Gitu. Karena kenapa? Nah, seperti itulah. Makanya bukan hanya itu, semua orang mudah-mudahan kita tidak usah ingin tahu aib atau kejelekan orang lah. Ketika pun tahu, ya sekedar tahu. Ya, gitu. Biasanya gitu ngobrol. Yang jelas, ada orang A dan B. Membicarakan orang lain. Kita mendengarkan. Kurang dekat. Wah, cuma gitu kan. Biasa. ulang di. Ya. Gitu. Ya konsepnya benar. Atau ketika ada informasi jelek, informasi ada seseorang yang menjelekkan kita, ada yang melaporkan ke kita. Cara yang terbaik adalah kita stop sebelum dia bicara. Contoh, ada seorang mengatakan, itu, enggak contohnya, laporan, Lutfi laporan. Nah, contoh. Tuh si Anu ngomong gini nih. Nah, sebelum beres, stop. Saya sudah tahu. Beres. Gitu. Dan beres dia harus tahu. Yang jadi masalah ketika lu tadi ngomong jadinya telepon. Kadede. Ngomong tahu tadi dia. Gagal, iya. Gitu. Dijelaskan. Sana ngomong tuh si Anu mana nu jelas. Tadi itu ya. Anu mana nu jelas. Ahmad di mana? Di kampung kita Ahmad ada 3. Jadi kenal. Nah, togol kene wae ya. Ahmad di mana? Nu boga anak Ahmadna. Tilu lagi boga anak. Ya Allah itu dia. Itu. Nah, itulah. Makanya kenapa? Luar biasa lah gitu. Makanya kenapa di bulan Sya'ban ini mudah-mudahan kita pertama saling bisa memanfaatkan satu sama lain antara kita, keluarga dan semuanya. Ya, maafkan orang yang telah bukan lagi itulah. Maafkan semua yang memang masa lalu kita dan segala macamnya untuk menyusun masa depan. Pertama, saling memaafkan. Karena setelah saling memaafkan, Allah memaafkan dosa kita, masing-masing bersih. Insya Allah keinginan kita cepat
kabul. Berarti kedua ya tuh, setelah saling memaafkan adalah saling mendoa untuk yang lebih baik, doa yang lebih baik, doa yang terbaik kita berikan ya. Itu bukan orang yang terburuk ya. Doakannya siap doakannya cuma susah, mudah-mudahan bangkrut segala macam tuh. Doa awas, doa itu doa lain. Doa itu yang salah doa, doa yang baik. Ketika kita yang bisa doa yang terbaik gitu. Karena kenapa? Bagi orang-orang yang tidak memiliki pikiran hati yang hasud, tidak mau mereka itu mendoakan yang baik kepada orang lain. Gampang ngadokeun batur, urang heula doa gitu. Lah gitu. Makanya di bulan intinya lembaran baru di Saban, ya kan? Kita ada 360 hari ke depan, ya kan? 12 bulan ke depan untuk melakukan sebuah perubahan. Ya, kita tidak mau jalan di tempat. Kita tidak mau seperti ini terus. Kita harus lebih baik dan terus berkembang dari ibadah kita, dari amal kita, dari belajar kita, dari rizki kita, dari nanti keluarga dan segala macam. Jodoh termasuk sebutkan. Nah, iya kan. Jodoh. Hah? Nah, itu. Nah, nah, berarti kan ibarat lamun lembaran ibaratnya kalau lembaran baru berarti kan kertasnya baru. Ya, kosong kertasnya. Jangan kotori dengan hal yang kotor. Ya. Jadi teh bisa hideung kabeh kayak gitu. Beureum kabeh bahayanya. Lembaran baru. Yang lalu biarlah berlalu. Ulah diinget-inget. Ya, tadi teh nyeri tadi teh ya. Jangan difotokopi lembar yang lama ke lembar yang baru. Pak gitu kan. Sarua keneh bae. Aya di deui. Ya Allah. Tas. Ya. Lepaskan ya. Beres ya. Gitu. Beres ya. Gitu. Kita masuk mata baru ya. Terus materi. Pembatalan puasa. Terus. Pembatalan puasa pertama dan kedua yaitu memasukkan perkara sesuatu kepada lubang lubang dari kepala ya. Pertama, yang menembus pada luka yang tembus ke otak. Terus atau lubang yang menembus pada lambung. Contoh ada luka di kepala. Ketika ada memasukkan sesuatu, jarum atau segala macamnya, nah itu bisa membatalkan puasa. Atau ada lubang. Nah, mana lubang yang nembus pada lambung, jauh, mulut, telinga, nanti hidung, nanti kubul dubur ya, segitulah. Walaupun ada batas-batasnya. Contoh, kita memasukkan contoh di hidung, memasukkan kelingking ke hidung, melewati batasnya, ada batas tulang ini kan, nah, lewat batasnya, walaupun gak nyampe lambung, bahaya, ya, nah, itu bisa membatalkan puasa. Bagaimana kalau seandainya hanya ujung tidak batal, tapi kalau bisa jangan dilakukan, itu termasuk mau menang amal puasa. Anu lapatnya aus doang. Puasa yang tidak mendapatkan amal itu hanya dapat lapar dan haus, yang itu salah satu seperti itu. Tapi ada yang puasa istimewa. Amal tidak dapat, lapar dan haus pun tidak dapat.
luar biasa. Ayo gitu, ayo teh. Ayo. Subuh, sare, udang maghrib. Amal teu menangnya. Tadi ya, lapar haus kan itu hebat istimewa. Ya, luar biasa. Ya. Illa jual atos kan ya. Itu tidak sedikit kita katakan ya, orang yang berpuasa dari puasa itu hanya mendapatkan lapar dan salah satunya orang yang melakukan makruh dalam puasa. Hanya puasa lambungnya saja, hanya puasa jasadnya saja, tapi hatinya tidak berpuasa, bibirnya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa. Ya Allah, telinganya tidak berpuasa. Ih, kokodealan bae itu ya. Tangan ke mana bae, tangan tadi itu ya. Iya nah, itu. Jadi puasa tapi hanya mendapatkan dan meniru tadi. Haus. Lapar haus lah, tapi dengan jaraknya. Nyawas. Ya hati-hatilah. Jadi ingat ada batas-batasnya, telinga ada batasnya, mulut ada batasnya, jangan sembarangan, ya kan? Awas di mulut itu yang kemarin sudah dijelaskan. Yang ludah yang benar-benar bersih, ya kan? Sudah dijelaskan tinggal pengulangannya. Terus BAB, awas BAB. Selagi BAB potong, patah potong dengan sendirinya, tidak kita sengaja, itu dibolehkan. Tapi kalau sengaja potong, batal. Ya, itu awas hati-hati. Dan tahan, tahan, gitu kan. Jadi bukan hanya makan dan minum. Makanya ulama mengatakan, ada salah satu ulama mengatakan, kalau bisa jangan BAB waktu siang hari ketika berpuasa. Itu kenapa? Sangat hati-hati atau ikhtiar. Ya, karena kenapa? Takut tidak bisa BAB atau ceboknya. Benar tuh? Cebok, ada bagian jari masuk ke bagian dalam dubur. Atau batal, ha? Itu. Kalau laki-laki enaknya, perempuan depan belakang ya. Itu. Sama perempuannya. Laki-laki kan mungkin yang depan tuh masuk sampai masuk jari kumaha tadi teh. Ya, kalau perempuan ada kemungkinan. Karena kenapa? Ada bagian luar, bagian dalam. Kalau bagian dalam itu mana? Jongkok sama perempuan, lihat. Kalau terlihat di luar itu bagian luar. Kalau tidak terlihat itu sudah bagian dalam. Jadi kuet saeutik bagian dalam. Kakuet saeutik bagian etana batal. Luar biasanya. Sama itu ya. Ada orang lalaki, pan boga awewe lalaki ge nya. Gitu. Temen itu. Kan ingat, bukan hanya masalah itu, bukan hanya masalah istri. Kan ada adik perempuan, ibu, ya. Saya tanggung jawab nak. Ya, itu anak ya itu. Tenang, itu tanggung jawab. Apalagi apabila sudah tidak ada bapak, ya kan? Gitu. Nah, asal kayak gitu. Eta, ibu kumaha ibu? Kawin deui teh diomongin bae tadi teh. Mm, mm. Nah itulah, jawab ingat tuh. Terus selalu berhati-hati, saya mengingatkan. Jadi makanya sebut itu kenapa cenah cokolot baheula kentut bisa membatalkan puasa. Bukan kentutnya, nyedotnya itu batal, ya. Gitu. Kentut di air, lain nyedotnya itu batal. Nah, awas ya, ingat pembatalan puasa ya. Hati-hati. Ini jangan disepelekan. Ingin jangan disepelekan. Karena kenapa? Kalau disepelekan bahaya. Makanya kenapa kayak ini nyicipnya makanan tidak apa-apa, makruh. Makruh menghilangkan apa coba? Baik tuh. Gawe tadi dibayar. Ya, luar biasa. Nah, lah seperti itulah. Gitu. Kan takut hambar segala macam piraku ereh kutukan nasgor. Ya. Belajarlah gitu. Gitu. Nah. Terus
Ini memasukkan sesuatu, obat atau yang lainnya ke dubur, kubul atau dubur, dimasukkan. Naon sih obat nanti kan obatnya, dulu kolaknya. Nah, dimasukkan, batal. Bukannya itu, atau itu tadi tes sarua iya ya, iya. Jari dimasukkan batal tuh. Atau naon we pokona. Dimasukkan bae tadi aya bae, heh. Gitu. Terus tadi teh siga tadi kan cebok berarti kan. Teu dimasukkeun mah pake shower, nembak ka jero. Atuh. Udah tahu ya, hati-hati. Jadi apalagi hal-hal yang vital. Contoh, karena kenapa ketika BAB? Contoh, kita bisa praktekkan hidung seperti ini nih bisa membatalkan puasa. Teringat sini, hari BAB kumang meraktekeun ya, awas itu makanya harus tahu ilmunya masing-masing. Karena harus benar-benar paham, harus benar tahu. Jika seseorang tidak tahu bagaimana? Kalau zaman sekarang tidak tahu itu bukan masalah kesalahan orang lain. Itu otomatis kesalahan. Ya, karena kenapa? Pengajian di mana-mana. Bener, majelis taklim ada di mana-mana, kiai ada di mana-mana. Gitu. Nggak salah nanti ke mana ya, Pak? Gitu. Nah, itulah. Itu yang salah. Oh, saya baru tahu. Kamana bae baru tahu. Tadi kudetnya. Itulah update ya. Itu lah update mah eta bae. Ilmunya diupdate ya. Gitu. Itulah. Terus muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja batal. Kemarin sudah dijelaskan ya kan. Kurang dari 3 kali ya batal. Tidak batal. Yang penting dicuci setelahnya. Ya kan? Dicuci mulut dan segala macamnya sampai kerongkongan dan dikeluarkan. Kalau lebih dari 3 kali batal. Itu. Jadi muntah ingat ya. Walaupun hanya sekedar keluar gitu tetap muntah lah. Ada rasa yang berubah kan? Gitu. Terus jima wati berhubungan suami istri di bagian farji. Itu. Dalam keadaan ingat bahwa dia sedang melakukan puasa. Dari kalau dalam keadaan lupa maka tidak batal puasa. Nah, apa yang lucunya? Ya, tentu ya. Lupa dalam keadaan tadi ya suami istrinya awas sembarangan ya. Suami istri. Suaminya lupa, istrinya lupa. Mungkin ada kemungkinan contoh subuh-subuh suami dan istri tidur bareng. Nah, ngalindurnya tadi ya. Eta geus kiapnya tadi ya. Barang kitu astagfirullahaladzim puasa nya. Kumaha? Batal teu? Kumaha? Ieu trik lamun langsung dicabutnya gitu. Tanggung jadi mah. Awas, terus. Tapi sesuatu hal yang terangka itu ya. Terus musonib. Hmm. 6. Inzal, keluar sperma. Sebab bersentuhan kulit dengan tanpa melakukan jima. Kasak-kasaknya suami istri ya. Tadi astagfirullah keluar ya. Tadi ya sana naon bagainya. Batal enggak? Batal. Bersentuhan, berpelukan, merangkul dan segala macamnya sampai keluar air mani, maka hukumnya karena injal. Baik keluar sperma tersebut, apalagi langsung di ionya, waduh ate melambat.
baik keluar sperma tersebut diharamkan seperti mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri. Tangan sendiri kan boleh, tetap batal, diharamkannya, gitu ya. Atau atau tidak diharamkan. Ada yang tidak diharamkan ketika onaninya itu ketika mengeluarkan sperma dengan tangan istri atau tangan budak, hamba sahaya, budak perempuan boleh. Sekarang budak tidak ada, hanya ada istri. Mau istri saya pacar, atau tidak boleh, ya sembarangan main ya. Geus main gitu harus mah ya. Pertanyaannya kumaha lamun teu ku tangan? Ulah kan itu geus bahas ya. Gitu. Ya. Geus gitulah, eta bae lah dia. Tit eta mah geus kan itulah, kita bahasan. Terlalu. Saya kan nggak pakai tangan, pakai apa? Tit, gas beres ya. Gitu kan ya. Ku istri bae temanya dalam batin. Ku kakina geurang gitu ya. Ya geurang itu tuh. Gitu. Eta termasuknya. Gitu. Musone pengecualikan dengan kata bersentuhan kulit. Ya, contoh, keluar sperma tidak bersentuhan dengan kulit. Contoh disebabkan dengan mimpi basah. Keluar sperma, batal tuh? Henteu. Kecuali kita mimpi, tanggung teu keluar batal. Ya, kena. Eta nu tanggungna itu nya. Atau tidak bersentuhan. Hanya dia melihat sesuatu segala macam, bedak, sampai meledak ya, batal tuh? Henteu. Atau menghayalkan, membayangkan sampai istihdor, nanti Allah membayangkan ya sampai saking dalam membayangkan bisa belang ya, batal tuh? Henteu. Ya, henteu eta mah ya. Kalau melihatnya tidak batal, puasana. Lihat berarti nonton gitu, batal tuh? Ganjaranna? Sembarang ngabuburit sudah bari tadi teh ngabuburit sembarangan bae nya. Gitu. Terus makanya sok kalewat nya, sok kalewat-lewat, ieu mah nu kalewat teh, gitu. Nah, terus berikutnya adalah 7 sampai 10. 7 haid, khusus untuk perempuan. Ya. Ketika haid di pertengahan puasa, walaupun hanya 1 jam, setengah jam, 5 menit menjelang waktu maghrib, waktu buka, batal tuh puasana? Batal. Ya, perempuan. Nifas. Ya. Nifas pun sama. Ya. Nifas membatalkan puasa. Dan 2 ini khusus untuk perempuan. Ya, tidak ada istilah laki-laki haid segala macam. Dia kena. Ya, dia kena. Gila. Nah, ada kemungkinan gila. Nah, jadi laki-laki seperti itu. Haid tidak. Balik guys. Kan puasa sih. Berarti satu pilihan, hanya satu pilihannya naon? Nah, eta pilihanna. Berarti murtad. Nah, murtad otomatis dengan secara otomatis dia batal puasanya. Bukan hanya puasanya, Islamnya rubah, sahadat deui nya, gitu. Login deui nya, gitu. Ya, gitu. Jadi ingat, pembatalan puasa, 10 pembatalan puasa. Jika salah satu dari 10 itu kita lakukan dalam pertengahan puasa, maka puasanya batal. Awas ketika tidur. Bangun tidur tadi kan suka ada dahak ya. Dahak ditelen. Batal tuh? Atau kalau kena puah gitu ya. Iya kan, awas hati-hati. Karena kenapa ketika tidur itu rasa ludah pun berbeda, ya kan? Karena itu. Koneng jigong ya. Awas hati-hati. Karena kenapa pembatalan puasa? Dan ada lagi sunah-sunah puasa. Sepintas lah. Sepintas masalah tadi ada sunah puasa, yaitu ada 3. Yang pertama, takjil fitrinya itu mempercepat berbuka puasa ketika sudah yakin surupnya matahari. Awas. Mempercepat buka. Ulah sembarangan gitu. Ketika sudah waktunya buka, surup matahari waktu
Maghrib. Oh, cek Pak Ustaz jangan mempercepat buka. Dohor geus buka. Nya dia salah. Sembarangan bae nya. Apa beda terjadi ragu? Mang, maka tidak disunahkan untuk mempercepat buka. Buka itu yang paling disunahkan dengan memakan kurma. Bukan makan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air. Ya. Walaupun itu air jam-jam tetap sunahnya kurma. Kurma 3, ya, digigil halusnya keras, gitu. Ada. Ya mantep langsung, ya langsung. Makanya kan berbukalah dengan yang manis, ya. Ayo ngomong yang pasti jenanya manis itu. Berbuka dengan yang manis. Disunahkan. 3, 7, ganjil kan, sunah. Kamu lamun make korma ajwa kan, mantap ah, dia kena. Itu kormanya dia kena. Jadi untuk sekarang itu alhamdulillah bukan hanya di Arab Saudi, di Indonesia juga sudah banyak korma. Itu asal daek ya. Itu daek naon. Dia kena. Nah, jadi kalau tidak ada kurma maka bisa dengan air. Ulah maka gorengan santai lah santai ya. Itu. Ya, sudah. Kedua adalah mengakhirkan waktu sahur. Sampai dikira-kirakan mencukupi kita melaksanakan sahur itu sampai ke waktu waktu sahur selesai. Sampai munculnya fajar. Nah, sampai muncul fajar. Jadi akhir, contoh ya kita cukupnya 10 menit ya, tambahlah bisa yang ngopi ngerokoknya cerita. Gitu. Nah itu, percepat. Karena kenapa? Supaya itu yang disunahkan seperti itu. Di waktu sahur diakhirkan. Sahur jam 2. Allahnya ngawadang kita banyak itu. Kalau bisa itu dekat ke waktu subuh biar tidak tidur lagi, langsung sholat berjamaah ya gitu. Serangan itu langsung blep tarik. Tadi itu ya. Jajal seorang kita sahur lah tiduran dulu sebentar. Astagfirullahaladzim. Itu. Nah, gitu. Bagusnya itu kan seperti itulah. Jadi kita waktu menunggu itu sambil waktu menunggu datang waktu subuh. Ya, awas sahur bagusnya. Nah itu luar biasa ya. Makan yang mendapat pahala di kehidupan kita yaitu ketika kita berpuasa. Makanya mendapatkan pahala. Ya kan? Luar biasa. Ibadah darahnya gitu. Dan ada ketika ada seseorang, aduh, malas makan lah sahur. Sahur itu tidak harus makan. Tapi cukup dengan satu perkara yang sedikit, satu suap nasi atau satu apa, atau dengan minum pun sah. Boleh mendapatkan keutamaan. Mau minum aja, minum. 2 drum ya saya tadi. Atau kenapa? Itu. Minum dengan air makan itu bisa Mas. Ya. Terus yang keempat adalah yang ketiga adalah sunah puasa yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan yang jelek dari salah satu ucapan. Nah, ucapan yang jelek ya. Dari membicara banyak loh ucapan jeleknya. Jadi orang ucap baik tadi ya. Itu ya. No, ucapan yang jelek ya. Seperti memarahi orang lain, emosi dan segala macamnya gitu. Berbohong ya, contoh berbohong, gibah ya gibah kan, dan banyak lainnya itu. Nah bahkan disarankan ketika ada seseorang memarahi kita, kita disarankan berbicara anna shaimun, saya sedang berpuasa. Marah nih, saya sedang berpuasa. Marah lagi, saya cabuk. Maksudnya ketika seorang marah ke kita, kita jangan terpancing ikut marah. Saya sedang berpuasa, langsung berhenti. Nah, gitu. Nah, itulah mulai menjaga lisan, menjaga hati, ya, menjaga pikiran, mata dan segala macamnya. Gitu.
Nah itulah, tidur. Jadi yang luar biasa itu bukan hanya, perut kita yang berpuasa, tapi kita mulai melatih mata kita, lisan kita, hati kita, tangan kita, telinga, semua anggota badan kita puasa. Karena puasa ada 3 tahapan, khos, wasul khos, am. Ada puasa khusus, ada khos, wasul khos, puasa am, puasa, hanya, menahan lapar dan haus saja. Jojong we puasa teh ngomongkeun batur jong nya kitu mah, bermaksiat jong gitu STNJ, siga saha? Urang deui bae tadi teh, itu ya, heeh, gitu. Itulah, dalam, berpuasa. Masih banyak lah nanti ilmu-ilmu berpuasa, ilmu tentang puasa, yang penting kita persiapkan, sebentar lagi kita mendekati puasa, ketika ada yang kurang paham bisa ditanyakan, banyak sekali yang belum dibahas tentang, eee, masalah puasa. Intinya mudah-mudahan puasa kita ini, tahun ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. 30 hari puasa istimewa berturut-turut. Coba di bulan-bulan lain, wah puasa tuh. Tadi tuh ya, sembarangan. Iya, makanya Maslah, manfaatkan momen andalan luar biasa ini, ya. Iya sih. Bisa kemasan pelet ya ampun. Nah, 30 hari, wes istimewa nya, ieu luar biasa nya, sekalian cenah. Sekalian berpuasa. Itulah, gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, nanti mungkin hanya tinggal 2 pekan lagi lah kita menghadapi, Ramadan. Tadi, pengajian nisfu Sa'ban, pengajian ibu sekalian khataman, gitu. Pertama khatam manaqib Nurul Burhani, beres. Beres batur mah nya, ya Allah nya. Ieu keuna urang alhamdulillah gitu, beres nya ieu keuna. Terus, beres penutupan pengajian. Nanti, nanti kita tinggal rencanakan, kita mau gimana, rencananya nanti kita ngobrol selanjutnya lah. Ketika di Ramadan apakah mau lanjut, apakah memang, mau istilahnya libur, nah silahkan. Untuk para jemaah yang sini ibu-ibu sebenarnya bukan libur, karena kenapa? Ramadan tiap hari ngajinya. Ya kan kalau di sini kan, sebelum taraweh, 5 sampai 10 menit, mengadakan pengajian. Jadi tiap poe ngajina, luar biasanya, ieu keuna. Henteu libur ieu nya, malah udah. Tinggal kita target. Contoh pembacaan Al-Qur'an. Mau berapa, kali hatam Qur'an, gitu ya, gitu ya. Tapi bisa qul iyalah boleh. Tuh, saya tidak bisa baca Quran, gitu kan. Quran 1 kali hatam, 1 hari 1 juz, berarti 30 hari tamat. 2 juz berarti 2 kali tamat. Gitu ya. 3 juz, 4 juz, teu sajujud acan. Ya Allah, teu tamat-tamat ya, ya Allah nya. Targetlah dia. Saya kan tidak lancar, belum lancar Qur'annya kumaha, qul hu sapoe 100.000 cukup ya, itu ya. Sedang ya dia kena. Tidak akan menghalangi untuk ibadah. Makanya tadi disebutkan ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang sedang berhalangan ketika tidak baca Yasin bisa baca sholawat. Berapa sholawatnya? Ibu-ibu yang baca Yasin mulai, ya kan? Sampai akhir selesai, berarti teruskan baca sholawat sampai selesai. Itu kan hitungannya. Gak bisa baca sholawat. Ya, maksudnya itu bukan yang halangan. Saya mah bukan halangan, tapi tidak lancar membaca Yasin. Berarti lancarnya apa? Baca apa? Kulhu. Kulhu baik. Dimulai Yasin pertama sampai terakhir. Allah subhanahu. Bisa kulhu. Ya, Fatihah bisa tuh. Fatihah. Ya. Iya kena. Fatihah teh bisa naon deui? Bismillah. Gitu ya. Bismillah kita bisa ya Allah sihnya. Allah 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 cuk. Allah 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 gitu bisa. Cenah ieu mah nya. Kumaha sih tah? Ieu kena astagfirullah. Jadi intinya tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Yang beralasan adalah yang sanggup. Eta doang gitu kan. Makanya coba di dalam bulan Ramadan kita belum lancar baca Quran. Bisa gak baca yang lain? Bisa. Oh, saya mah lancar nama juj ama baik. Sampai sajud beres gitu. Bener tuh? Ya, itu. Pahalana kumaha?
tadi teh palam urusan Allah atau urusan tadi teh tadi teh kulhu lancarnya kulhu doang kuliah kulhu hai bare ya dikeuna. Jadi kita punya target untuk melaksanakan beribadah di bulan puasa. Nanti tinggal dibicarakan mau gimana rencana penutupan segala macamnya nanti kita bicarakan. Jadi intinya di pengajian hari ini karena bertepatan dengan bulan Sya'ban, kita masing-masing harus saling memaafkan kesalahan antara satu sama lain. Karena kenapa? Ketika kita saling memaafkan, mudah-mudahan Allah memaafkan semua kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saling mendoakan doa yang terbaik untuk satu sama lain. Mudah-mudahan kita bisa berhasil di antara masing-masing ketika melaksanakan amal ibadah kita ya. Itu. Makanya kenapa kita harus bersemangat melakukan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Perbanyak ilmu, perbanyak amal dan segala macamnya ya. Karena kenapa? Jangan hanya dipikirkan yang lain ya. Fokuskan pikiran kita kepada ilmu, ibadah dan segala macamnya. Insya Allah. Nah kan kita logika. Nah manusia itu adalah diciptakan ke alam dunia untuk beribadah. Ya kan? Ibadah kan? Ibadah. Kalau kita beribadah, bisa beribadah, tahu beribadah dari mana? Dari ilmu, pengajian, ilmu. Tolab ilmu. Karena kenapa? Beribadah tanpa ilmu, gimana? Mardudatun latuk balu. Berarti ketika ini fokuskanlah dengan ilmu. Karena ilmu, dengan kita mempunyai ilmu bisa melaksanakan ibadah. Ya. Nah, menikah, ada ilmunya tuh. Fokusnya ulah karena etana. Ya. Ya, ilmunya. Makanya kenapa? Ya, ulah salah fokus, bahaya ya. Salah ada ilmunya tuh, ada ilmunya, sembarangan ya. Dari A sampai Z ada ilmunya ya. Makanya jangan salah gitu kan. Tidak salah seperti Syekh Ibnu Malik mengatakan wal fatu najru wastuta wal alif biman bi isrida bisuatin ka alif. Sedikit sekali orang yang terbuka hatinya untuk mendalami ilmu agama atau ilmu umum. Sementara hatinya selalu tertuju pada seorang kekasih. Jadi seperti itulah. Sekali lagi mengatakan wal fathu najrun wasluta wal alif biman biis rida biniswatin kalib. Sedikit sekali orang yang terbuka hatinya untuk mendalami ilmu agama dan umum, sementara hatinya selalu tertuju pada seorang kekasih. Ya, awas ya. Apa gitu. Nah, fokus. Karena kenapa? Ketika kita yang sudah berumah tangga, ya, menghadapi ke istri harus dengan ilmunya, ya. Didik istri harus dengan ilmunya, dengan ilmunya, bukan dengan kebiasaan, bukan dengan menjalani kehidupan harus dengan ilmunya, gak? Dengan ilmu. Islam sangat luar biasa. Dari A sampai Z selalu ada ilmunya. Makan bagai ilmunya, itu ya. BAB ayat ilmu itu, ya. Itu. Apalagi kalau dengan istri ayat ilmu itu, detail, ya. Ada ilmunya sesuatu. Nah, ya. Ngan jadi masalah tanya ilmu sayang sih lah. Tadi teh ilmu ya, puasanya dikeun ya. Hasilnya. Tadi sekali lagi mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Wallahu a'lam bishawab.